Hai, apa kabar? Saya BDT, salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Selamat datang ke BDT Channel dan terima kasih kepada kalian yang sudi untuk menonton video ini dan terima kasih kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Kubur Upin Ipin ditemui di Indonesia, guys. Itu merupakan sebuah tajuk daripada video yang akan kita buat reaction pada kali ini. Dan video ini viral baru-baru ini, guys. Dan video yang akan saya react kali ini adalah sebuah video daripada sebuah channel yaitu Andi SS. Link asli daripada video ini akan saya letakkan di description box di bawah. Sebelum kita memulakan reaction, saya doakan kalian semua yang sedang menonton ini berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusannya, serta dijauhkan daripada wabak penyakit. Tanpa membuang masa, sama-sama kita menonton video ini, oke? Let's go! Oke, ini dikatakan merupakan kubur Upin dan Ipin. Video ini viral di TikTok, guys. Welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu bersama aku Andi, dan di video ini aku akan membahas. Oke, sebelum itu kepada Andi SS, sekiranya Anda menonton video ini, saya mohon kepada Andi SS agar mengizinkan saya untuk react video ini. Terima kasih. Oke, let's go, kita sambung balik. Tentang sesuatu yang lagi viral di TikTok, yang konon katanya Upin Ipin ini hanyalah khayalan yang diciptakan oleh opahnya Upin Ipin. Dan katanya Upin Ipin sudah meninggal sejak tahun 1995. Wow, jadi lagi rame banget di TikTok. Terlalu banyak konspirasi ya daripada animasi film. Penasaran kira-kira apa yang terjadi dengan semua guru hara ini? Jangan lupa like, komen, di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya. Akun yang mempopulerkan video ini itu dari akunnya @its.me.andi012. Dan videonya sendiri sudah ditonton lebih dari 13 juta orang dengan 1,6 juta likes. Berarti memang rame banget, guys. Dan coba kita lihat videonya. Baru tahu kalau Upin Ipin udah mati satu keluarga dan semua cerita cuman khayalan opah. Entah dari mana. Wow, aku juga baru tahu sih. So, sebenarnya udah banyak banget teori-teori yang berterbangan di luar sana tentang Upin Ipin. Dan kali ini kayak heboh lagi gitu loh, guys. Dan di video berikutnya ada penjelasan atau bukti yang menunjukkan makamnya Upin Ipin di dunia nyata. I don't know, coba kita lihat ya. Ini merupakan kubur, ini makamnya, guys. Entah ini real atau enggak sih. Nah, ini Upin Ipin dan ini Ipin. Tuh, kayak asli gitu loh, guys. I don't know ini letaknya di mana, tapi nama Upin Ipin itu ya nggak mungkin hanya satu orang yang di kartun. Mungkin di luar sana ada yang kebetulan namanya Upin Ipin dan mereka saudara kembar. I don't know, juga nggak tahu sih. Konon katanya animasi Upin Ipin ini terinspirasi dari dua bocah yang sudah meninggal. Nah, Ipin ini meninggal di tahun 1995, sementara si Upin meninggal tahun 1996. Kok lewat bisa 1 tahun beda gitu? Lalu Let's Kopahyu, which is itu company dari animasi pembuat Upin Ipin itu, menghubungi nenek dari dua bocah yang sudah meninggal itu untuk diangkat jadi cerita animasi. Entah betul entah tidak, nanti saya akan cari Upin Ipin ini tayang pertama kalinya di televisi. Berarti udah 12 tahun semenjak kejadian baru dibuatkan animasi, kayak diluncurkan gitu loh, guys. Ya, banyak yang berasumsi kalau kisah ini dianimasikan karena untuk menyenangkan si neneknya ini, karena sudah ditinggalkan oleh dua cucu kesayangannya. Jadi untuk kayak menghibur neneknya supaya tidak sedih, tidak stres karena telah kehilangan cucunya. Seperti ini. cerita Shinchan lah juga. Kalian? Terus yang aku bingungin ini, pasti kalian pada bertanya-tanya kan, terus orang tuanya Upin Ipin tuh kemana gitu loh? Kok tidak pernah muncul di episode-episode gitu loh? Nah, coba kita dengerin penjelasan dari si mbak-mbak TikTok ini ya. Halo guys, makasih banget buat CCN Family yang udah request tentang cerita ini. Jadi, cerita ini tuh tentang Upin Ipin. Kalian pernah sadar gak sih kalau orang tua mereka itu nggak pernah muncul di episode manapun? Kalinya muncul pun
kedua orang tua ini tuh nggak menunjukkan Bukan sudah meninggal kah mukanya. Upin Ipin punya? Jadi guys, di episode 8 Ya. tentang kenangan musik jiwa diceritakan bahwa ayahnya itu seorang tentara yang sudah gugur. Oh, Diperlihatkan ada lencana, Ya. seragam tentara dan juga penghargaan yang sempat didapatkan oleh ayahnya di sebuah koper dan masih Terlalu tertata banyak dengan rapi. konspirasi misteri ya. Sedangkan Upin ibunya, Ipin nih. dia itu kebingungan waktu hari ibu. Jadi waktu teman-temannya mempersiapkan hadiah untuk ibunya, dia itu kebingungan dan akhirnya opah atau neneknya membawa mereka untuk berdoa di makam kedua orang tuanya. Ada juga yang bercerita kalau lanjut part 2. Oh, Oke. Gantung. Seperti itu ya, pasti lanjut part 2 itu nyebelin sih. Oh, jadi intinya bapaknya Upin Ipin tuh katanya tentara dan udah gugur gitu pada waktu perang. Sementara ibunya tadi kemana guys? Aku nggak nyimak sih. Terus ada komentar dari netizen TikTok nih yang menjelaskan nih lebih detailnya. Katanya, iya kan meninggalnya gara-gara kecelakaan mobil pas Upin Ipin pengen pulang kampung ke rumah opa. Di tengah jalan mobil Upin Ipin dan keluarganya kecelakaan. Tapi Kak Rasnya selamat karena nggak ikut pulang kampung karena ada kerjaan kuliah sama temen-temennya. Dan gara-gara itu Kak Ros tinggal di rumah opa cuman berdua. terlalu Katanya banyak Kak Ros pernah konspirasi, koma waktu geng. itu. Iya, gara-gara shock mendengar kabar orang tuanya meninggal kecelakaan, Kak Ros koma kurang lebih 2 tahunan. Astaga, nyesek banget. Ini rada nggak masuk akal ya, siapa yang mengalami musibah, tapi Kak Rosnya ikut shock sampai koma 2 tahunan. Itu gimana ceritanya? But ya namanya teori ya. Oh, jadi di sini kita udah dapat mengerti ya guys, kenapa kartun Upin Ipin ini tidak pernah gede-gede, selalu kayak stuck di TK aja ya, karena kartun ini memang dikhususkan atau dibuatkan untuk mengenang mendiang si anak kecil itu kan, karena dia meninggalnya pada waktu kecil. Sekarang saya Makanya berpikir, ya udah sama ada kisahnya betul dibuat kan ya? di sekitaran Sebab dia teori waktu ini kan berumur segitu. Jadi hampir makanya itulah alasan membuat kenapa saya Upin percaya, Ipin itu tapi tetap itulah. masih di TK saja gitu. Terus guys, Semua ada masuk satu akal lah video yang teori-teori beredar yang menjelaskan dikatakan kalau ini nih. episode terabsurd dan termenyeramkan, tercreepy selama episode Upin Ipin. Coba kita lihat ya. Oke, kita tengok. Ada apa dengan video ini? Ada yang tahu? Oke, Upin Ipin kayak Bagus lah makan konten daripada es Andi gitu. SS ini. Detail. Terus di sini dia langsung kayak like crazy, kayak langsung apa ya, membabi buta gitu loh, langsung gila. Tuh, Ush. Ini episode mana? Saya pun teringin pula mau tengok nih. tuh kayak langsung gila gitu loh. Ini episode mana? Kayak dia langsung kayak melahap semua makanan di kulkas, langsung kayak liar jadi anak nakal gitu loh. Tapi katanya itu memang karena itu efek makan gula, makanya langsung pikirannya langsung kayak aktif, langsung kayak hiperaktif gitu loh guys. Tapi guys, aku baru nemuin satu artikel yang berjudul Ipin Upin karya mantan mahasiswa ITB, which is berarti karya anak bangsa Indonesia. Oh. Dan artikelnya udah lama banget, tahun 2010. Dan aku akan bacain ya guys. Kisah dua bocah bundul itu ternyata diproduseri oleh seseorang yang pernah kuliah di Institut Teknologi Bandung. Namanya Burhanuddin Radzi, pria yang kini usianya di atas 50 tahun, pernah menimba jurusan teknik perminyakan di ITB sekitar tahun 1980-an. Namun ia hanya kuliah 1,5 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk pindah karena alasan pribadi. Burhan demikian Artikel ia ini biasa dipanggil dijumpai memiliki les kononnya, Kopaku, perusahaan yang bergerak di bidang animasi, kreatif pembuat dan asli film. daripada Kok animasi dia bisa Upin punya Ipin, guys. perusahaan les Kopaku ini, I don't know, bersama istrinya Ainon BT Arif dan sejumlah stafnya. Mereka menciptakan kisah dan karakter untuk serial Upin Ipin sekitar 4 tahun yang lalu. Berarti udah 4 tahun, 2007 berarti. Ini kan artikel terbit tahun 2010. Mereka membuat animasi ini karena mereka ini suka sama anak-anak. Nah, Ainon bukan hanya ikut menulis cerita saja. Ibu 4 anak dan nenek 1 cucu ini juga mengisi suara di Upin Ipin. Suara opa neneknya Upin Ipin adalah suara Ainon. Oh, karakter opa dikenal sebagai sosok nenek yang santun, penyayang, dan juga penuh perhatian. Kesuksesan Upin dan Ipin dimulai ketika mengikuti festival film Chance di Prancis 4 tahun yang lalu. Burhan dan Ainon mengirimkan cuplikan gambar Upin dan Ipin ke ajang bergengsi tersebut.
Indonesia diakui Ainon memiliki tempat yang spesial untuk dirinya dan juga sang suami. Mereka bahkan berencana membuat cerita Upin Ipin dengan mengikutsertakan karakter khas Indonesia, Unyil. Nah, melihat Upin dan Ipin eksis di Festival Cannes, sejumlah televisi Malaysia pun tertarik untuk membeli hak siarnya yang dibeli akhirnya oleh TV 9 Malaysia. Oke guys, kayaknya segitu aja video yang bisa aku sampaikan hari ini tentang viralnya Upin Ipin yang konon katanya cuma imajinasi opahnya doang. Ya, sebenarnya banyak banget teori-teori di luar sana tentang kisah Upin Ipin sampai nyeleneh-nyeleneh tuh udah dibahas gitu. So, kalau kalian pengen aku buat video apa lagi, komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye! Oke, demikian merupakan kisah Upin Ipin yang dikatakan merupakan sebuah kisah asli daripada sebuah kisah di mana opah atau seorang nenek kehilangan 2 orang cucunya. Ini merupakan hanyalah teori guys, teori, oke? Video ini hanya teori, dan apa pendapat kalian tentang video ini? Daripada kisah cerita nih, sebenarnya saya teringat dengan cerita kisah Shinchan. Kartun Shinchan tuh juga merupakan sebuah imajinasi daripada ibu dia. Dia lukis cerita tuh, dan suami dia tanpa pengetahuan istri dia produce komik Shinchan tuh, dan jadilah Shinchan yang kita tahu, budak nakal. Sebenarnya Shinchan tuh pun sudah lama meninggal, dan Himawari merupakan adik dia yang meninggal ketika Shinchan menyelamatkan adik dia. Jadi kisah ini mengingatkan saya tentang kisah Shinchan lah, tapi entah benar entah tidak, itu terpulang kepada kalian untuk menilai. Ini cumalah teori dan sekadar video hiburan, oke guys? Dan saya harap video ini mampu menghibur kalian. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kepada kalian yang sudah menonton sampai part di sini, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Saya BDT. Salam.